Ya, perkenalkan nama saya Rian Arianto. Dan saya Surubosi. Dan saya Wahidi. Kami akan mempresentasikan penyembelihan dalam Islam. Nah, pengertian dan dasar hukum penyembelihan. Ini dari kata zakah ialah zakah yuzaki zakaan. Zakah dasarnya tatayud, misalnya kata raihatun. Zakiyatun artinya bau yang sedap. Azabu dinamai dengan kata az-zakatu karena pembolehan secara hukum syarak pembuatnya menjadi tajib. Jadi katakan pula az-zakatu bermakna at-tatmin, penyempurnaan. Az-zakat bermakna nazabah atau nahar musim masjid dari zakiyun. Az-zabai merupakan bentuk jamak dari kata az-zabihah yang berarti penyembelihan hewan secara syar'i. Demi kehalalan mengkonsumsinya secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan pemotong tenggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Secara zabai berarti menyembelih dengan cara zab atau nahar pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara yang disahkan oleh syarak. Penyembelihan menurut ulama Hanafi dan Maliki memberi tahrih sebagai memutus saluran urat yang harus diputuskan adalah sebanyak 4, yaitu urat hulkum, urat mari, dan 2 urat darah diri dan hulkum. Adapun ulama Syafi'i dan Hanbali, az-zakah ialah sembelihan binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan hulkum dan mari. Penyembelihan al-zabilah adalah yang sangat penting dalam syariat Islam, dan dari segi bahasa yaitu potong atau penyembelihan bagi menghilang nyawa binatang. Dari segi syarat pula ialah menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat darah di kiri dan kanan leher binatang dengan alat yang tajam karena Allah. Dasar mensyariatkannya penyembelihan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurramat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddibatu wal hadiyatu wa ma akalla sabu illa ma zakaitum. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan dan disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandu dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Penyembelihan bagikan kepada 3 bagian. 1, az-zabu, yaitu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu. 2, an-nahru, yaitu memotong batas leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunahkan untuk menyembelih unta, sedangkan hewan lainnya seperti sapi, kambing, dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas. 3, al-akru, yaitu sembelihan darurat terpaksa ia lakukan dengan cara melukai hewan. Ulama sepakat bahwa setiap benda yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah atau memutuskan urat leher hewan dapat digunakan untuk menyembelih, baik besi atau seperti pisau dan golok, batu, kayu maupun dari baca. Namun para ulama berbeda pendapat tentang 3 benda yang digunakan untuk menyembelih, seperti gigi, kuku, dan tulang. Ulama Hanifah dan Malikiyah berpendapat bahwa
menyembelih hewan boleh dengan menggunakan gigi, kuku, dan tulang. Sedangkan yang niat dan Nabila berpendapat sebaliknya, yaitu gigi, kuku, dan tulang tidak boleh untuk menyembelih. Saya Islam mengatur hubungan manusia sama manusia pada juga dengan binatang dan seluruh ini adanya di orang makan itu. Ini termasuk cara melakukan menyembelih binatang dan cara memberi dari panduan yang lengkap untuk melakukannya. Menyembelih binatang aturan ditetapkan oleh hukum syara adalah satu jalan yang menyebabkan daging itu halal untuk dimakan. Di samping itu memenuhi syarat yang lain sebagai rukun dan syarat penyembelihan. Adapun penyembelihan, alasan betul menyembelih terdapat perkara ini: menyembelih atau menyembelihan, menyembelih hewan dan disembelih, dan syarat penyembelih sehubungan dengan itu. Menyembelih dianggap sah apabila lakukan dengan sengaja dan putus dengan pernafasan dan saluran makan di leher hewan yang disembelih. Secara umum, syarat penyembelih yang wajib dipenuhi bagi kehadiran mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih. Syarat sembelihan anggota tubuh yang harus disembelih dan tata cara penyembelihan. Penyembelih dan penyembelih di dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah yang berakal, baik dia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi syarat ini, misalnya seorang pemabuk atau orang gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka menyatakan tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik, penyembah patung, orang hindu, dan orang murtad dalam Islam. Syarat yang disepakati oleh para fikih syar'i harus dilakukan supaya hewan ini itu halal diuraikan seluruhnya. Muslim dan menyembelih merupakan satu ibadah yang membutuhkan niat dan menyebut nama Allah. Karena itu orang yang menyembelih bisa berpahala. Karena dari hewan yang disembelih hal ini yang perlu diperhatikan adalah menyembelih diutamakan laki-laki karena dianggap lebih kuat dan sembelih dan disembelihkan walaupun halal. Timbul perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang beberapa maksud ahli kitab. Yahudi, Nasrani, masa kini masih dapat dan wajar disebut ahli kitab, dan apakah selain dari mereka seperti agama Buddha, Islam, Hindu dapat dimasukkan ke dalam ahli kitab atau tidak? Imam Syafi'i menyatakan bahwa sebagian ahli kitab halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan cara tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, dan juga masjid diperuntukkan untuk tempat beribadatannya. Demikian pula Imam Syafi'i dan kembali pendapat dalam Imam Syafi'i, dan dalam hal ini yang dimaksud ahli kitab oleh Imam Syafi'i kembali dan bukti adalah kisah pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Imam Malik memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan jika sadar dan berakal sehat. Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Karena itu hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelihan harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan, sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah. Hal itu tidak akan bila orang yang menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz. Ketika orang-orang tersebut melakukan penyembelihan, tidak akan tepat pada bagian leher yang ditetapkan oleh syara. B. Alat sembelihan. 1. Dalam keadaan normal, salah satu syarat penyembelihan adalah penggunaan alat penyembelihan. Disyaratkan penyembelihan dengan alat yang tajam dan
sekiranya mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut. Untuk itu disyaratkan mempertajam alat penyembelihan supaya dapat mengalirkan darah dengan deras sekali sayakan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan mempercepat kematian hewan sembelihan. Dilarang menyembelih dengan menggunakan gigi atau kuku, karena penyembelihan dengan alat tersebut dapat menyakiti binatang pada dasarnya. Gigi dan kuku hanya bersifat mencekik. Secara umum, gambaran mengenai alat penyembelihan dibagi menjadi dua. Pertama, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal, seperti menggunakan pisau sembelih. Kedua, dalam keadaan darurat, seperti menggunakan batu yang diadamkan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pendapat ini hampir sama dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa penyembelihan dengan menggunakan benda tumpul dihukumi haram apabila kematian setelah disembelih berjalan lambat karena merupakan penyiksaan panjang bagi hewan. Dua, dalam keadaan darurat, jika karena suatu keadaan tidak ada benda layak digunakan untuk menyembelih seperti pisau, maka penyembelihan dapat dilakukan dengan batu atau benda-benda yang sejenis lainnya, dengan syarat dapat memutuskan tenggorokan dan leher. Nah, keadaan yang demikian diperbolehkan dalam daging sembelihan halal untuk dimakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan membebani hewan dengan alat sembelihan yang berat karena akan menyakitinya dan menyebabkan kematiannya, bukan karena alat sembelihan yang tajam, melainkan kekuatan dari orang yang melaksanakan penyembelihan. Tata cara penyembelihan, pada dasarnya penyembelihan merupakan perkara yang tak abdudi, yang tata cara melaksanakannya telah ditentukan oleh syara. Karena itu tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan dalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang disembelih lehernya, maktur alaih, dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar. Berkenaan dengan keduanya, Fuqaha telah menyepakati bahwa ada dua macam cara penyembelihan, yaitu dengan cara mandur, merupakan penyembelihan yakni di atas dada, dan penyembelihan dengan cara mandur alaih. Dalam keadaan mandur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal di atas dada dan raja. Zat merupakan satu tazkiyah merupakan penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher, juga dapat menghilangkan nyawa hewan seperti dengan membunuhnya. Sedangkan zat berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Dan penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan ke arah kiblat yang merupakan arah yang digunakan. Beberapa cara dalam penyembelihan, yaitu al-Manhaj Imam Syafi'i menyatakan kehalalan sembelihan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan, meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasulnya. D. Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan. C. Menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan lainnya. D. Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya. E. Hendaknya diberikan kebenaran Yusufnya agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya. F. Kerongkongan dan tenggorokan lain terjebak. 2. Keliru maksud alaih. Berkenaan dengan keliru maksud alaih yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak, karena suara menjadi tidak dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibagi manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat
mengalirkan darah dengan mempercepat kematiannya. Ulama fikih menyepakati bahwa selama masih ada hajat mustaqilnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda hajat mustaqil adalah gerakan yang pada hewan setelah menjuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai maka hewan tidak bergerak lagi, berarti nyawa menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. Maka jelaslah hewan itu sebelum maka disembelih sudah mati dan halal dimakan. Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih maka tidak halal dimakan, kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam hal ini, mengalirnya dari ulat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iwan Dendi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya atas dasar apa penyembelihan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa boleh hewan yang disembelih dan bisa sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari kelompok 1. Saya akan bertanya, apa hubungan Ubudiyah dengan Asyu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah boleh hewan yang disembelih dalam kondisi sakit? Hukum berkorban hewan sakit atau terjangkit penyakit diuji sesuai kondisi faktual dan dampak yang akan diberikan. Ini menetapkan fakta bahwa hukum berkorban dengan hewan sakit atau terjangkit penyakit disebutkan sesuai kondisi faktual dan dampak yang akan diberikan. Tidak hanya terbatas pada hewan kurban saja, hewan lain dapat berfungsi dan bisa sakit termasuk dalam faktor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kelompok 1. Apa hukum antara udhiyah dan hadiah? Udhiyah adalah nama atau istilah yang diberikan kepada hewan sembelihan seperti unta, sapi atau kambing pada hari Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dalam rangka ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah adalah hewan kurban yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Sedangkan hukum dari udhiyah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dan bagi orang yang memiliki kemampuan agar tidak meninggalkannya. Adapun jika berkurbannya karena wasiat atau nazar, maka menjadi wajib untuk ditunaikan. Tadi adalah menurut Sayyid Qutb dan tafsirnya binatang kurban dibawa oleh orang yang menunaikan haji atau umroh dan disembelih pada akhir hari haji atau umroh. Hewan haji berupa unta, sapi atau kambing. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Atas dasar apa penyembelihan hewan? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5 yakni artinya pada hari ini diadakan sesuatu yang terbaik karena diberi hati itu halal bagimu dan kamu halal pula bagi mereka.